Bab 1095. Menghancurkan formasi pedang. Ye Zun memegang pisau panjang dan berdiri untuk mencoba menghentikan Jone Zhao, tetapi jurus pedang pelindung meledak dengan kekuatan yang besar, menyebabkan dia langsung mundur oleh kekuatan pedang terbang, dan pedang panjang di tangannya berubah menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, Jone Zhao menampilkan jurus pedang pelindung dan menjadi raja yang tidak terkalahkan di medan perang. Kemanapun dia pergi, para tahanan yang berani menghalangi, semuanya berubah menjadi daging hancur. Selama aku menghancurkan formasi, kalian semua pasti mati. Melihatnya semakin dekat dengan pusat formasi, Jone Zhao mendengus dan memukul mundur tetua hitam dan binatang tauren. Namun seseorang muncul di depan Jone Zhao. Energi vitalitas meledak seperti gelombang, mengguncang pedang Jone Zhao, membuat tubuhnya tanpa sadar bergetar. Bocah ini lagi. Aku tidak membunuhmu sebelumnya, itu karena keberuntunganmu. Bisa-bisanya kamu berani menghentikanku. Jone Zhao menatap Eric Qin. Aku merasa sebelumnya keberuntunganmu baik, kalau tidak kamu pasti sudah mati. Eric Qin berkata dengan ringan, lagi pula, taktik pedangmu tidak berarti apa-apa bagiku. Kamu hanya tahu sedikit saja. Seperangkat pedang ini ada di tanganmu, benar-benar sayang sekali. Bocah yang angkuh sekali, sekarang aku akan memotong kepalamu, aku lihat bagaimana kamu bisa sombong lagi. Mengenai jurus pedang pelindung, Jone Zhao sudah meneliti selama sebulan dan sudah sepenuhnya menguasainya. Bagaimana mungkin dia bisa tahan terhadap penghinaan Eric Qin? Matanya dingin dan dia mengulurkan tangannya. Di antara 99 pedang-pedang mimpi, seketika setengah dari pedang terbang tiba-tiba melesat keluar, seperti pedang naga, membawa kekuatan pedang yang mencengangkan, dan sedang menuju ke arah Eric Qin. Wajah Eric Qin tenang dan pedang panjang di tangannya sedikit bersinar. Sebelumnya hanya dia yang pernah menggunakan jurus pedang pelindung, dia sangat penasaran tentang kekuatan teknik ini di tangan Jone Zhao. Pada saat ini, di gunung belakang, hampir semua mata tertuju pada Eric Qin. Mereka menahan nafas satu persatu. Jika Eric Qin kalah dan Jone Zhao menghancurkan formasi, maka adegan di sini akan sangat merepotkan. Mengejutkan semua orang. Boom, boom, boom. Pedang mimpi yang ditembakkan oleh Jone Zhao terbang dan tampak garang, tetapi Eric Qin membalikkan pedang panjang di tangannya, dan pedang itu terbang dengan mudah satu persatu. Ilmu pedang Jone Zhao yang sebelumnya selalu menang tampaknya tidak menimbulkan ancaman di depan Eric Qin. Eric Qin mampu menebasnya dengan baik tanpa pengaruh apapun. Benar saja, ilmu pedangmu terlalu buruk dan tidak layak mendapatkan pedang sebagus itu, kata Eric Qin dengan jijik. Lancang sekali. Aku belum menunjukkan kekuatan asliku, kamu kira kamu hebat. Jone Zhao berteriak dengan marah dan mengulurkan tangannya lagi. Kali ini pedang mimpi yang ke-99 itu bergerak, semuanya berubah menjadi pelangi, dan menembak ke arah Eric Qin. Kali ini, seiring bertambahnya jumlah pedang terbang, Eric Qin tampak kesulitan. Akhirnya pedang panjang itu jatuh, menusuk baju perisai ajaib, dan menjatuhkan Eric Qin ke tanah. Dari tanah naik banyak asap dan debu. Eric Qin diselimuti di dalamnya dan tidak diketahui hidup atau matinya. Aku kira kamu hebat, ternyata hanya pembual saja. Jone Zhao tersenyum dingin dan mengulurkan tangan untuk memanggil kembali pedang mimpi itu, lalu pergi dan sampai ke pusat formasi. Selama formasi ini hancur, maka semuanya sudah akan berakhir. Aku belum mati, mau pergi kemana kamu? Tapi saat ini, sebuah suara tenang terdengar lagi. Jone Zhao tersenyum kaku dan melihat Eric Qin perlahan keluar dari asap, kecuali armor dari energi vitalitas, dia hampir tidak mempunyai luka di tubuhnya. Kamu tidak terluka. Aku sudah bilang ilmu pedangmu terlalu buruk untuk set pedang ini. Eric Qin membuang pedang panjang yang rusak parah di tangannya.
Kalau bukan karena kualitas pedang panjang sementara yang tidak cukup, dia juga tidak akan mundur karena serangan Jone Zhao tadi. Jadi kali ini, Eric Qin terbang menuju Jone Zhao dan hanya menggunakan tangan kosongnya, bahkan tidak menggunakan pedang. Cari mati. Melihat Eric Qin berani menyerang dirinya sendiri, mata Jone Zhao membeku, dan pedang mimpi terbang mengelilinginya, membentuk pusaran badai yang cepat. Apa yang dilakukan anak ini? Cari mati. Di dalam penjara naga api, melihat Eric Qin aktif menyerang, petua kabut hitam teriak. Bahkan di seberang penjara, mereka bisa melihat dari pengalaman sebelumnya bahwa yang Jone Zhao gunakan adalah metode yang sangat unggul. Apalagi masih ada bantuan 99 pedang terbang. Di bawah kekuatan seperti itu, bahkan jika mereka bertarung melawan Jone Zhao, mereka akan menghindar dan memilih serangan jarak jauh daripada pertempuran jarak dekat. Persis seperti yang dipilih Eric Qin sebelumnya. Pada saat ini, Eric Qin tidak hanya melepaskan senjatanya, tetapi juga mengambil inisiatif untuk menyerang. Apakah dia ingin menggunakan sepasang tinju untuk menangani pedang panjang yang sangat tajam itu? Semua orang sedikit tercengang. Ye Zun dan si brewok juga tercengang dan menatap Eric Qin lurus-lurus. Jone Zhao juga tidak percaya. Dia menatap Eric Qin dengan dingin, berniat untuk melihat bocah itu mati di bawah ujung tombaknya sendiri. Hosh! Sosok Eric Qin dengan cepat terbang ke dalam badai yang terdiri dari 99 pedang terbang dan tubuhnya dengan cepat tertutup oleh cahaya pedang. Namun menghadapi perputaran pedang terbang, Eric Qin sepertinya memiliki wawasan tentang segala hal. Dia mengambil langkah aneh dan mondar-mandir di antara bilahnya. Bahkan jika ada bilah yang tidak bisa lepas, dia mengulurkan satu tangan, dengan satu ketukan, bilah ini berbalik arah. Adegan ini sangat mengejutkan. Ini seperti pedang terbang di depan Eric Qin, mereka bukan musuh, tapi tunduk pada pengaturannya. Ingin menghancurkan formasi pedangku, mimpi saja. Mata Jone Zhao menyusut tajam, dia berteriak, badai pedang berubah lagi, pedang mimpi melancarkan angin kencang dan ombak, Reiki melonjak ke langit, dan Eric Qin tertutup di dalamnya. Boom, boom, boom. Ada suara teredam di badai, bentrokan tidak berhenti, seolah-olah Eric Qin tidak bisa menghentikan benturan pedang kali ini, dan napasnya ditelan oleh badai. Setelah beberapa saat, bahkan suara benturan menghilang dan Eric Qin tidak terlihat dimanapun. Tidak tahu diri, hanya lelucon saja. Jone Zhao tersenyum percaya diri, berbalik, dan menepuk pusat formasi dengan telapak tangan. Namun, di saat yang sama, suara hantu muncul di belakangnya. Tidak tahu diri. Kamu benar, tapi sayangnya orang itu adalah kamu. Suara dingin terdengar. Wajah Jone Zhao berubah drastis, lalu menoleh ke belakang dengan cepat. Eric Qin muncul di depannya. Kamu belum mati, bagaimana mungkin? Jone Zhao berseru. Di saat yang sama, pisau tajam menembus dada Jone Zhao dalam sekejap. Mata Jone Zhao melebar seketika, merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Dia melihat bocah di hadapannya dengan wajah tidak percaya. Belum membunuh musuh, sudah berani pergi. Hidup setua ini benar-benar sia-sia. Kamu. Eric Qin sedang berdiri di depannya saat ini. Badai pedang entah kapan berhenti, 99 pedang mimpi jatuh di sekitar Eric Qin, dan gemetar seolah sedang memujanya. Ternyata Eric Qin melewati badai pedang miliknya. Tak hanya tidak terluka, bocah itu juga menusuk dirinya dengan pedang mimpi. Ini membuat Jone Zhao benar-benar tidak bisa diterima. Bisa-bisanya kamu membunuhku dengan pedangku. Jone Zhao menderita sakit fisik yang parah dan meraung. Aku tidak mengerti mengapa kamu bisa merusak formasi pedangku dan mengendalikan pedang mimpi. Darah keluar dari sudut mulut Jone Zhao, tubuh serta jiwanya mulai melemah di bawah agitasi pedang panjang. Dia berlutut di tanah dengan keras dan menatap Eric Qin.
Saat ini, dia tidak punya pikiran lain. Dia hanya ingin memahami keraguan di benaknya sebelum dia meninggal. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.